Shalom. Shalom. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di dalam ibadah GPI Diaspora Surabaya. Sebelum kita mengawali ibadah ini, kita silakan Bapak Ibu berdiri. Kita awali ibadah ini dengan bacakan firman bersama-sama di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat dan penebus dosa kami. Saat ini Bapa, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan karuniamu, anugerahmu yang luar biasa telah memilih dan memanggil kami untuk datang di dalam rumah ibadahmu, di dalam ruang maha kudusmu. Kuduskan hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami, sehingga kami layak untuk memuji, menyembah dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu turun di tengah-tengah kami, turun di dalam jemaat-Mu, mengurapi seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani, baik seluruh tim pemusik penyembah dan juga hamba-Mu yang melayani firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan mengurapi kami. Saat ini Bapak juga kami menyerahkan anak-anak kami, generasi penerus diaspora sejahtera. Bapa, kami mohon Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan membentuk anak-anak ini menjadi karakter Kristus. Anak-anak yang selalu takut kepadamu, anak yang hormat kepada orang tua, mengasihi orang tua dan sesama. Tuhan, kami mohon berkat kasih-Mu Tuhan melawat anak-anak kami, tumbuh sehat, menjadi anak yang pandai, anak yang selalu dibanggakan kedua orang tuanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari rangkaian ibadah ini dari awal sampai akhir dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Ya, sebelum duduk kasih salam kanan kiri. Katakan aku bersuka cita engkau hadir hari ini. Katakan aku senang engkau ada di tempat ini pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita kasih sorak-sorai tepuk tangan yang panjang bagi nama Tuhan kita untuk menyambut Dia yang sudah terlebih dahulu hadir. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Bapak Ibu yang hadir di gedung Pondok Daud, saya mengajak untuk setiap kita untuk kita fokus sejenak. Kita datang hampiri tahta kasih karunia-Nya. Dengan anugerah-Nya kita dimampukan untuk ada sebagaimana kita ada hari ini. Mari Bapak Ibu tanggalkan sejenak. Saya tidak tahu apapun permasalahan, persoalan yang sedang kau hadapi saat ini. Tetapi ketahuilah bahwa Dia Tuhan yang berjanji dan pasti mengenapi. Pertolongannya pasti datang untuk setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kasih tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari naikkan syukurmu kepadanya. Setiap kami, Kau yang siap menjamah setiap kami, memulihkan bahkan menyembuhkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami datang sujud di hadapan-Mu, membawa syukur dan sembah kami. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
Katakan, Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di atas. Mari datang dengan segenap hati. Serahkan segala persoalanmu, kekhawatiranmu di kakinya pada pagi hari ini. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hati. Percaya sesuatu pasti terjadi pagi hari ini. Amin. Untuk itu mari datang di altar kudusnya. Di altarnya. Dari awal sama-sama katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa? Kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Oh, Kau berfirman, mari datang. Ya, pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altarnya, katakan sujud di altarnya. Kami bawa hidup kami. Oh Tuhan, ku terima anugerahnya. Kau yang menyucikan, Kau yang menguduskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Terjadi
setiap hatimu pada Tuhan. Dia rindu berurusan secara pribadi, lepas pribadi pagi hari ini. Dia ampuniku dan bebaskan. Kau yang ubah hidupku, sanggup memperbaharui setiap hati kami Tuhan. Barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di sekali lagi aku semua dengan suaramu katakan sujud di altarnya. Kami bawa setiap hidup kami Tuhan. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskan. Siapa lampu kiri alamat siapa? Mari terima terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, katakan mujizat. Pemulihan pasti terjadi, pemulihan sesuatu yang besar pasti terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami rindu Tuhan, kami merindu melihat pemulihan dinyatakan atas setiap kami. Shalom, mari semuanya tinggikan dan agungkan namanya. Mari semuanya, mari tinggikan Dia, agungkan namanya yang ajaib, namanya yang besar, namanya yang perkasa. Kiri alamasya kalamanda kalamasya, kiri asya dalalabata kalamanda kalamasya, kiri alamasya kalamanda kalamasya. Oh, mari bawa penyembahanmu, mazmurmu, nyanyi-nyanyian baru bagi Dia. Sikirianda kalamanda kalamasya kalamanda kalamasya. Kami sedang Kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Engkaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun
kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidup, untuk selamanya ku kan setia melayani. Ini komitmen kami kembali pagi hari ini. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku. Yang percaya Dia setia, kasih tepuk tanganmu panjang bagi nama Tuhan kita. Katakan, Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya. Yang mau setia nyanyikan pujian lebih sungguh melayani. Apapun boleh terjadi dalam hidup kami, mendeklarasikan pagi hari ini kami mau tetap setia mengasihi dan melayani-Mu Tuhan. Kau Allahku yang setia. Lagi katakan, Engkaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Katakan, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Katakan, tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang. Sekali lagi katakan, tiada Tuhan ya seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Yang merasakan kesetiaan sepanjang hidup kita, mari sekali lagi kasih tepuk tangan sorak-sorai panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Amin. Biar bumi berlalu, langit boleh bergoncang, tapi percayalah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan dari awal. Biar bumi, katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi. Mari menari bagi Tuhan pagi hari ini. Matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar
berjanji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semua tangan terangkat, katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya. Dari awal biar bumi akan berlalu, amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesus asik tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Semuanya Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya lagi, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yang cinta Yesus katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta lebih dahsyat lagi, Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Haleluya, Yesus cinta saya. Haleluya. Percaya cintanya tetap untuk setiap kita, amin. Bahkan cintanya sama ketika dia menyerahkan nyawanya di kayu salib bagi setiap kita. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya lagi, tambah dan dalam. Sekali lagi jatuh, aku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Oh Yesus indah dan indahlah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Oh hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, sekali lagi hanya Yesus. Katakan hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Lagi hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kekasih yang cinta Tuhan. Katakan Shalalalalala. Saya cinta Yesus, Shalalalalala. Yesus lagi, sekali lagi, Shalalalalala. Saya cinta
Yesus cinta saya. Yang hafal dan tahu liriknya ketahuan umurnya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan panjang bagi nama Tuhan kita yang dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami percaya ketika kami mengasihi dan mencintai Engkau, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami dengan segenap hati. Untuk itu apapun yang sedang terjadi, problema, persoalan, masalah, tapi pagi hari ini Tuhan, izinkan kami memiliki satu tekad hanya untuk kembali menyembah-Mu Tuhan, memuji, membesarkan nama-Mu. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembahkan, ku sembahkan, hadapan ku membalas kasih-Mu. Tetap menyembah Dia. Ku sembahkan, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Boleh yang wanita saja? Yang wanita saja ulangi dari awal. Sama-sama katakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, Engkau tetap Tuhan yang baik bagi setiap kami. Bahkan kami ada, kami sehat hari ini karena kasih anugerah. Segala yang terjadi, tetap berkata Tuhan Yesus baik. Berganti yang pria. Hari yang pria, angkat suaramu, doamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, apapun itu terjadi, tetap kami berkata, Tuhan Yesus baik. Mari sekali lagi saudara bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sembah Dia, katakan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Mari sembah Dia. Ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Mari sekali lagi, bersama katakan. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku balas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Angkat suaramu, katakan. Ku
Mari yang rindu menyenangkan Dia katakan. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, saya beri kesempatan untuk terus kita mengucap syukur. Mengucap syukur atas kebaikannya. Mengucap syukur atas kesetiaannya. Ada sikaramanata karamana sikiramanata karamana. Bebaskan roh saudara saat ini. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Ucapkan syukur atas segala pemeliharaannya selama 1 minggu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mana sekarang mana sekarang mana sekarang mana sekarang mana. Mana sekarang mana sekarang mana sekarang mana. Mana sekarang mana sekarang mana sekarang mana sekarang mana. Engkau cukup baik bagi kami Tuhan. Engkau cukup bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama kami. Bahkan Engkau hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dia sungguh baik saudara. Dia teramat baik. Saat ini Dia ada di tempat ini. Bahkan Dia ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun yang saudara sedang pergumulkan, Dia tahu. Dia merasakan. Dan hari ini dan saat ini Dia memberikan jalan keluar. Dia memberikan pemulihan bagi setiap kita. Ketika kita didapati taat dan setia kepada Dia. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, meninggikan, mengagungkan Engkau. Saatnya kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengarkan akan kebenaran-Mu. Sehingga kami pagi hari ini tidak hanya kami tahu, tidak hanya kami mendengar, tidak hanya kami mengerti, tapi kami sanggup melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan. Sehingga hidup kami semakin memuliakan nama-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami mau jadi murid yang baik. Kami persiapkan tanah kami. Tanah yang baik. Ketika firman itu ditabur, akan bertumbuh dan berbuah. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Beri tepuk tangan untuk tim Praise and Worship. Ya, yang sudah sangat memberkati kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan kita bertemu kembali ya di bulan Juli. Kalau kita tahu di bulan Mei adalah bulan Misbah Keluarga ya, di mana kita diajarkan di dalam keluarga-keluarga rohani ya, di dalam komunitas-komunitas. Dilanjutkan bulan Juni adalah bulan keluarga, di mana kita saling memperhatikan keluarga kita secara lahiriah ya. Bagaimana apa yang menjadi apa yang harus dilakukan oleh suami, oleh istri, bahkan oleh anak. Ya. Dan bulan Juli adalah bulan anak. Kita diingatkan kembali Bapak Ibu akan pentingnya generasi berikutnya atau generasi di bawah kita. Ya, bulan anak ini tidak hanya melulu kita berbicara tentang anak-anak yang secara lahiriah, ya, tapi anak rohani,
ya, secara luas. Dalam arti bagaimana juga kita mempertanggungjawabkan anak-anak kita yang secara lahiriah, bahkan anak cucu kita, itu kita mendapat kepastian bahwa mereka juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin. Ya, ini butuh apa? Butuh action, ya, butuh tindakan. Ya, tidak hanya kita mendengar, ya, tapi butuh keteladanan. Ya, butuh adanya hubungan. Apakah kita bisa memastikan bahwa anak kita, baik anak yang ada di rumah kita maupun anak-anak yang ada di dalam lingkungan kita, ya. Di sini saya katakan lebih dahulu berbicara tentang anak rohani, itu tidak melulu hanya anak yang usianya di bawah kita. Tapi ada juga orang-orang yang mungkin sudah di atas kita, tapi kerohaniannya masih belum mengenal Yesus. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab kita. Ya. Jadi kalau saya berikan gambaran, adakah kepastian? Kalau misalkan saya berikan contoh di tempat ini, ya, di GBI Diaspora di tempat ini, adakah kepastian bagi Bapak Ibu Saudara semua, ya, bahwa 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan, tempat ini masih ada enggak? Ya, jangan-jangan ketika kita terlena, ketika kita semua dipanggil Tuhan, tempat ini kosong. Ya, jangan sampai, Bapak. Ya, jadi ini yang harus menjadi tanggung jawab kita. Kita di sini bukan hanya hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar atau pekerja-pekerja yang di tempat ini. Tapi kita semua itu adalah saudara dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara dan saya. Siapapun saudara dan saya. Itu dijadikan hari ini Paulus akhir zaman. Amin. Ya. Jadi mari kita responi benar. Ya, kalau di bawah itu ada anak-anak generasi berikutnya, ya, di bawah itu anak-anak sekolah minggu. Apakah 10 tahun ke depan kita bisa pastikan bahwa anak-anak itu akan menduduki tempat ini? Dan kita semua menduduki tempat surga mulia. Amin. Ya. Ini harus ada kepastian. Apakah anak-anak yang dibawa itu sekolah minggu juga bisa menggantikan kita tempat ini? Karena tidak otomatis ketika bapaknya atau ayah ibunya takut Tuhan, bahkan pendeta sekalipun, itu otomatis anak cucunya juga takut Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Ya, tidak. Saya teringat kisah bagaimana Samuel. Samuel itu bapak ayah ibunya Elkana dan Hana takut akan Tuhan. Samuel takut akan Tuhan. Tapi Bapak Ibu bisa lihat, anaknya Samuel 2 orang tidak takut akan Tuhan. Ya. Jadi harus hati-hati. Begitu juga Daud. Daud takut akan Tuhan. Daud berkenan di hadapan Tuhan. Tapi anaknya Salomo akhirnya menyembah berhala. Ya. Dan itu terus. Anak Salomo tidak takut akan Tuhan. Cucu Salomo tidak takut akan Tuhan. Generasi berikutnya pun masih tidak takut akan Tuhan. Baru generasi yang keempat, dia takut akan Tuhan. Karena apa? Karena dia melihat nenek moyangnya Daud tahu akan Tuhan. Jadi tidaklah pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara saya ajak untuk kita tidak lagi melihat di atas kita. Amin. Mungkin atas-atas kita tidak takut akan Tuhan. Kita tidak lagi menyalahkan mereka. Tidak lagi menyalahkan nenek moyang mereka. Tapi mari dimulai dari kita. Bagaimana kita? Ya, bagaimana kita? Beberapa waktu ini ada sebuah gereja di Malang Bapak Ibu. Ya, yang beberapa kali saya juga melayani di tempat itu. Dan hari ini gereja itu sudah tidak ada ibadah. Mengapa? Bukan karena jemaatnya yang tidak ada. Tapi karena gembalanya meninggal. Tidak ada penerusnya.
Nah ini lebih ekstrim lagi. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita benar-benar responi ini. Di bulan anak ini mengingatkan kita. Bagaimana peran kita menjadikan mereka takut akan Tuhan. Ya. Memang di tempat ini, di gereja ini ada gembala, ada jemaat. Tapi ketika saudara keluar dari gereja ini, saudara juga gembala-gembala Tuhan. Saudara juga utusan-utusan Tuhan. Yang saya katakan tadi, saudara adalah Paulus akhir zaman. Amin. Beri tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus. Yang sudah mempercayakan ya, pekerjaan yang mulia ini kepada saudara dan saya. Ini bukan hal yang biasa, Bapak. Oleh sebab itu, pagi hari ini mari kita responi. Jangan sampai ya kita tidak pernah memikirkan 10 tahun, 20 tahun ke depan. Apakah di tempat ini masih ada, atau ada tapi berkurang, atau bahkan ada tapi meluber. Ya, amin. Ya. Ini perlu kita responi hari ini. Ya. Jadi ini yang terus pada bulan ini kita diingatkan Bapak Ibu untuk melihat generasi di bawah kita. Ya. Nah ini tadi saya katakan dibutuhkan hubungan. Ya. Dibutuhkan hubungan. Oleh sebab itu saya dahului dari 1 Tesalonika 2 ayat 10 sampai 12 itu bagaimana Paulus meneladani dan mempunyai hubungan yang baik dengan jemaatnya. Ya, Paulus dengan anak-anak rohaninya di Tesalonika. Dikatakan kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Ya. Jadi yang jadi saksi Paulus dan teman-temannya. Paulus, Silvanus dan Timotius pada waktu itu yang ke Tesalonika. Itu dikatakan kamu saksiku. Juga Allah menjadi saksi. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya. Ini yang dimaui Paulus terhadap anak rohaninya. Terhadap jemaatnya Bapak Ibu. Dikatakan seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Tidak ada lagi bicara tentang kelompok. Tapi Paulus mau pribadi lepas pribadi. Ayat 12 dikatakan apa? Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Meminta dengan sangat. Ini menunjukkan respon yang luar biasa. Ya, memohon dengan sangat. Agar kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah. Yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu tema pagi hari ini saya berikan tema relasi yang tak tergantikan. Ya, saya tidak usah pakai PPT ya, mungkin bisa diikuti. Karena saya sudah buat itu PPT tapi kok rasanya enak tidak usah pakai PPT ya. Jadi temanya adalah relasi yang tidak tergantikan. Ternyata relasi yang tidak tergantikan itu adalah relasi atau hubungan bapak dengan anak Bapak Ibu. Ya. Kalau suami ada mantan suami, ya, mantan istri ada, mantan guru ada, mantan murid juga ada. Itu dulu murid saya, ya, itu dulu guru saya. Mantan gembala ada, ya, orang-orang yang pindah-pindah itu dulu gembala saya. Mantan jemaat ya ada, itu dulu jemaat saya. Tapi hubungan atau relasi bapak dan anak ini tidak ada yang menggantikan. Amin. Tidak ada itu mantan bapak saya. Itu mantan anak saya. Itu mantan ibu saya. Tidak ada. Ya. Oleh sebab itu mari kita responi relasi yang tidak tergantikan ini saudara hargai. Bagaimana hubungan saudara dengan bapak di surga itu luar biasa kalau kita renungkan Bapak Ibu. Ya.
Karena kita memiliki hubungan yang tidak bisa digantikan. Saudara dan saya hari ini sudah dianggap anak oleh Bapa kita di surga. Itu relasi yang tidak bisa saudara gantikan. Bagaimanapun dosa saudara, bagaimanapun bejatnya kita semua, dia tetap Bapa kita dan kita tetap anaknya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita responi Bapak Ibu hal ini. Ya, luar biasa. Kita tidak dianggap anak oleh orang-orang atau hanya oleh manusia. Tapi oleh Raja di atas segala raja. Oleh Tuhan segala Tuhan. Allah segala Allah. Dia layak juga kita panggil Bapa. Dan kita dilayakkan untuk menjadi anaknya. Oleh sebab itu mari kita responi. Ternyata hubungan yang tidak tergantikan itu Bapa dan anak. Itu yang sudah disematkan ya, atau sudah dimeteraikan Bapa di surga kepada kita. Dan hari ini ternyata diikuti juga oleh Paulus. Ya, dan Paulus mau sampai kepada kita hari ini untuk kita juga memiliki relasi yang sama. Amin. Kepada anak-anak rohani kita, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada jemaat antara kita, bahwa ini bukan hanya hubungan antar jemaat, bukan hanya hubungan gembala dengan jemaat, ya, tapi bukan hubungan antara pekerja, tapi hubungan Bapak dengan anak rohani. Ya. Bahkan di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-14, ini juga dikatakan Paulus di jemaat Korintus. Ini bisa ditampilkan, dikatakan begini. 1 Korintus 4:14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu. Kalau kita baca itu di atasnya nanti bagaimana Paulus dianiaya, dicaci maki ya Bapak Ibu ya. Dijadikan sampah dunia ya, dihujat. Tetapi untuk menegur kamu dikatakan sebagai anak-anakku yang kekasih. Paulus katakan kembali kepada jemaat waktu itu di Korintus. Kepada anak-anakku kekasih, 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik. Ya. Di dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak bapa. Jadi pengajar dan keteladanan itu beda Bapak Ibu. Ya. Pengajar dan bapa itu beda. Beberapa hari yang lalu saya juga bersama Pak Erlangga mengikuti conference di Galaxy Mall ya. 3 hari. Itu seperti seminar. Itu hanya pengajar. Hubungannya waktu itu aja. Ketika pulang selesai tidak ada lagi hubungan. Oleh sebab itu dikatakan mungkin kamu punya beribu-ribu pendidik. Punya beribu-ribu pengajar. Ya. Kamu mungkin belajar di mana-mana, bisa. Tapi dikatakan kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ayat 16. Oleh sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Artinya kembali Paulus mau menekankan kepada jemaat waktu itu. Bahwa aku bukan hanya pengajar. Tapi aku adalah bapakmu dan kamu adalah anakku. Oleh sebab itu teladani aku. Ya. Nah, ini kembali yang perlu kita jadikan patokan Bapak Ibu. Tujuan hidup kita. Ya. Bahwa saudara dan saya hari ini ternyata bukan lagi pilihan, tapi sebuah perintah. Ya, sebuah perintah. Untuk kita menjadikan semua bangsa itu murid Kristus. Menjadikan mereka menjadi anak-anak Allah. Menjadikan mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini bukan pilihan Bapak. Ini perintah. Ya, mari kita renungkan. Perintah ya Pak ya. Iya. Perintah. Bahwa kita ternyata ditugasi untuk mencari anak rohani. Ya. Untuk memastikan di bawah kita
ada orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau mungkin Bapak Ibu masih bingung siapa, mulailah dari keluarga kembali lagi. Ya, pastikan bahwa anak cucu itu takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu mari kita belajar dari jemaat Tesalonika ya, bahwa untuk memodali kita menjadi bapak dan mereka adalah anak rohani, ini kita perlu modal. Ya, agar jangan sampai di tengah jalan kita akhirnya tidak berhasil, bahkan kita sendiri yang mundur. Ya, perlu modal. Modalnya ada 3H. Yang pertama modalnya adalah hati. Ya, hati. Yang kedua hati. Dan yang ketiga adalah hati. Ya, 3 hal ini berbicara tentang hati. Ya, bicara tentang hati. Ini yang perlu kita modali. Ya, sebelum kita berangkat untuk menjadikan semua orang takut akan Tuhan. Kembali saya katakan, siapapun mereka yang dipertemukan Tuhan dengan kita. Ya, mungkin dalam gereja, mungkin di lingkungan Bapak Ibu tinggal, atau mungkin di kantor tempat kita bekerja, atau dimanapun. Ya, itu adalah orang-orang yang dikirim Tuhan untuk kita menjadi teladan. Ya, menjadi teladan. Keteladanan ini yang dibutuhkan. Bagaimana keteladanan itu ada? Kalau tidak ada hubungan. Ya, jadi sangat mustahil keteladanan itu ada tanpa hubungan. Ya, keteladanan itu ada ketika ada hubungan. Seperti kemarin saya ikut conference, tidak ada keteladanan. Karena tidak ada hubungan. Hanya pendidik, hanya pengajar, hanya mengajarkan ini. Tapi tidak ada keteladanan Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini Tuhan mau keteladanan. Nah, keteladanan ini, hubungan ini harus kita miliki modal 3H tadi. Hati, hati, dan hati. Yang pertama adalah hati yang murni. Hati yang murni. Ya. Di dalam kita menghadapi orang-orang ya untuk mengenal Kristus, kita harus meneladani. Ini kita butuh berangkatnya dari hati yang murni. Ya. Hati yang murni. Baik itu kepada siapapun. Tidak hanya kepada anak kita secara lahiriah, tapi kepada siapapun. Hati kita murni. 1 Tesalonika 2 ayat 3. Ya, ini tadi dari 1 Tesalonika 2. Ya, tadi kita baca 10 sampai 12 Bapak Ibu. Ya, sekarang saya naik ke atasnya. Ayat yang ketiga dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Mari kita introspeksi, mari kita periksa hati kita. Apakah selama ini ya di dalam kita istilahnya menggembalakan, ya walaupun satu orang itu juga menggembalakan, ya. Siapapun, apakah kita sudah memiliki hati nurani yang murni, yang dikatakan tidak ada maksud lain, ya, tidak ada kesesatan, tidak ada tipu daya, tidak ada kepentingan lain. Ya, tidak ada kepentingan pribadi, enggak ada. Apakah kita sudah melakukan ini? Melakukannya sudah. Tapi tujuannya tadi, apakah murni? Apakah kita masih pele-pele? Ya, pele-pele. Oh, ini orang kaya, ini orang tidak kaya, ini orang yang rajin, ini tidak rajin. Ya, banyak hal. Atau memang murni, aku akan menjadi teladan kepada semua orang. Karena ini hubungan atau relasinya, saya katakan tadi, bukan cuma gembala dengan jemaat. Ya, bukan antara
antara pekerja, bukan. Tapi hubungannya bapak dengan anak. Ya, bapak dengan anak. Apakah kita memiliki kemurnian? Di dalam 1 Petrus 3 ayat 16 dikatakan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Ya. Jadi ketika memiliki hati nurani yang murni, itu tidak ada lagi fitnahan yang bisa membenarkan fitnahan itu, Bapak Ibu. Murni. Justru dikatakan yang memfitnah yang malu sendiri. Tidak dijumpai. Ini butuh keteladanan ini. Dengan hati yang murni. Ya. Tidak lagi kita sempat sampai orang itu fitnahnya itu jadi benar. Loh, lihatan. Nah benar kan? Kalau yang punya gawe orang ini lihatan. Loh, datang. Ya, datang. Tapi kalau ini, kan gak datang. Apakah seperti itu? Ya. Tapi apakah memang murni? Aku tidak melihat apa-apa. Semua aku anggap anak ketika kita diposisikan Bapak. Amin Bapak Ibu. Ini penting. Karena ini modal. Ya. Modal kita dalam menghadapi tantangan akhir zaman ini. Ya. Yang semakin tidak baik. Yang semakin gak baik. Agar apa? Agar iman kita gak kandas. Ya, coba dibuka 1 Timotius 1:16. 1 Timotius 1:19 ya. 1 Timotius 1:19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Jadi ketika kita tidak memiliki hati nurani yang murni Bapak Ibu. Ini kita sendiri yang kalah. Menghadapi akhir zaman. Kita memberikan sesuatu hari-hari ini. Orang berbuat baik itu banyak Bapak Ibu. Ya. Orang di luar sana itu berbuat baik. Banyak. Tapi yang bedakan apa? Hati nuraninya. Hati nurani di dalam Yesus itu murni. Artinya apa? Ketika kita memberikan sesuatu, kita tidak butuh ucapan terima kasih. Kita tidak butuh hormat. Enggak butuh. Ini murni. Siapapun saudara dan saya. Sesuatu yang keluar, yang saudara berikan, itu memiliki ketulusan. Ya, murni. Ini kan hatinya Tuhan. Tanpa pamrih. Orang di luar sana ketika enggak diterima kasihin, marah. Ya, marah ya. Jangan orang di luar sana. Orang percaya itu loh banyak yang marah. Ya. Loh iya bener. Iki tak kei bolak-balik gak tahu kamsia ya. Ya. Gak pernah terima kasih. Akhirnya iman kita kandas. Wis mari ngene aku gak ngekei wong Kristen. Loh iya. Mendingan tetanggaku itu bukan orang percaya. Isi terima kasih. Tapi Tuhan mau apa? Murni. Enggak diterima kasih, enggak apa-apa. Ya, murni. Karena apa? Karena kita melakukan bukan untuk orang itu, tapi untuk Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau itu yang ada di benak kita, maka kita itu jadi enteng. Tahu enteng ya? Maksudnya tidak ada beban. Saudara berikan sesuatu, ya perhatian, mengenalkan Kristus kepada mereka, keteladanan, bisa macam-macam, melalui doa,
melalui sembako, melalui apa. Tapi ketika ada penolakan, enggak masalah. Mau saya doakan? Enggak mau? Enggak apa-apa. Ya. Karena apa? Murni. Aku hanya mau doakan. Soalnya aku disuruh Tuhan. Ya. Bukan karena aku melihat manusia. Tapi aku melihat Tuhan dan Tuhan nyuruh aku melihat manusia. Amin. Ya. Jadi bukan semata-mata hanya melihat manusia. Tapi lihat Tuhan. Loh Tuhan enggak mau. Ya wis gak apa-apa. Iku urusanku ada Tuhan. Ya. Hati yang murni. Saya lanjutkan dulu. Yang kedua, apa modal kita? Yang pertama hati yang murni. Kedua, segenap hati. Segenap hati. Ya. Untuk memberikan hubungan atau relasi antara bapak dengan anak, itu tidak bisa nanggung-nanggung Bapak Ibu. Tidak bisa biasa-biasa saja. Karena ini hubungan yang tidak tergantikan. Ini relasi yang tidak tergantikan. Bagaimana Tuhan sudah meneladani ketika dia bapak kita anak. Segenap hati dia menyerahkan nyawanya untuk kita. Agar kita yang mati jadi hidup. Ini gak nanggung-nanggung. Dan Tuhan mau setiap kita juga itu. Agar kita yang sudah dihidupkan ini. Ya, kita rela juga mati untuk anak-anak rohani kita. Untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Amin Bapak Ibu. Untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Dengan segenap hati. Saya tunjukkan ayatnya ya. Saya lanjutkan dulu ayat yang keempat dari Tesalonika 2. 1 Tesalonika 2 ayat keempat. Sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Tadi yang sudah saya dahului. Saya melakukan, saya hari ini ada berbicara, saya berbicara nanti di mana orang-orang belum percaya, saya berdoa. Ini karena saya dipercayakan Allah. Dan pagi hari ini saya pastikan Bapak Ibu Saudara juga dipercayakan Allah untuk berbicara, ya, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan hati Allah. Beri kembali tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, ya. Yang dikatakan yang menguji hati kita. Hati kita sedang diuji Bapak Ibu. Apakah kita benar-benar segenap hati untuk Tuhan? Ya, segenap hati. Ayat yang kelima. Coba ayat kelima. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Ya, tidak punya maksud serakah, tidak ada pikiran lain. Diulang lagi sama Paulus. Dikatakan Allah adalah saksi. Pagi hari ini, apakah setiap kita berani mengatakan Allah adalah saksiku. Aku tidak ada kepentingan lain kepada sesamaku. Hanya untuk kepentingan Allah saja. Satu. Tujuannya satu. Hanya untuk menyukakan hati Allah. Amin. Jadi mari kita renungkan. Apakah selama ini perbuatan baik kita, pelayanan kita, apapun itu, masih adakah kepentingan pribadi? Atau hanya menyukakan Allah? Mungkin saudara dihujat, saudara dicaci maki, dihina, disiksa, dijadikan tontonan dunia, dijadikan sampah oleh dunia. Kembali saya katakan, ketika kita menghadapi tantangan itu dan kita memiliki hati nurani yang murni dan dengan segenap hati, maka tadi saya katakan,
iman kita tidak akan pernah kandas. Amin. Karena apa? Karena saya hanya menyukakan Allah. Sudah, titik. Manusia, mungkin keluargaku tidak percaya sama aku. Keluargaku meremehkan aku. Ya. Keluargaku mungkin menganggap aku kurang strip. Tiap hari kok ke gereja gitu ya. Tiap hari kok berdoa. Tiap hari kok baca firman. Saudara tidak terpengaruh. Saudara cuma tanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku sudah menyukakan hatimu? Ya, itu yang penting Bapak. Apakah aku sudah menyukakan Allah? Dia sedang menguji hati kita. Coba ayat yang ke-6. Juga tidak pernah kami mencari pujian. Nah ini. Dari manusia. Baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat demikian. Sebagai rasul-rasul Kristus. Sekalipun kami berhak. Ya, tapi kita tidak menggunakan hak itu. Lanjutkan ayat ke-7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu. Sama seperti, mari kita baca sama-sama. Seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Kembali kita diperlihatkan hubungannya itu bukan hanya cuma gembala dengan jemaat, Paulus dengan jemaat. Tapi Paulus katakan ini tidak hubungan biasa. Ini hubungan ibu dengan anak. Luar biasa ya. Ini Paulus. Dan hari ini mau seperti itu kita ini Bapak. Kita menganggap setiap mereka, terlebih mereka yang belum mengenal Kristus. Itu seperti ibu yang merawat anaknya. Ya. Dengan tulus. Betul ya, ibu-ibu merawat anaknya. Tulus. Ya. Nah ini ketulusan ini memang sulit untuk digambarkan ya. Tapi ibu-ibu pasti merasakan ya. Ketika merawat anak, ketika dulang anak waktu kecil, ya, ketika diompoli anak, ya, bahkan ketika anaknya moros-moros mungkin ya, itu tidak bisa kita katakan dengan kata-kata, ya. Ketulusan ini, segenap hati. Adakah ibu-ibu berkata kepada anaknya kalau malam, awas kon sampai mencret menehon. Ya, enggak ada, ya. Enggak ada. Dengan sukacita. Dan kembali saya kasih contoh, apakah anak itu pernah mengucapkan terima kasih? Enggak. Enggak. Kenapa kita bisa? Coba kalau orang yang tua tidak pernah terima kasih. Ya, pasti kita sudah ngomel-ngomel. Tidak pernah terima kasih loh anak kecil itu. Kadang kita kasih barang sama anak kecil diapain? Dibuang. Apakah Bapak Ibu pernah marah ketika dibuang? Enggak pernah. Kenapa? Bahkan mungkin kita ngambil sendiri barang itu ya. Duh, kenapa kok dibuang? Diambil. Ini. Diberikan lagi. Hubungan ini yang Tuhan mau. Hati murni. Segenap hati. Nggak ngurus. Nganggep itu anak-anak rohani tadi. Mereka yang belum mengenal Kristus. Nggak ngurus wis. Maisok kamu menolak aku, maisok kamu gak ngereken aku, maisok pemberianku kamu buang meskipun kamu gak pernah terima kasih. Gak ngurus. Kembali saya katakan, karena aku ingin menyukakan hati Tuhan. Kembali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Jadi yang kedua tadi dikatakan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam surat Kolose ini. Inilah yang jadi kekuatan kita Bapak Ibu pagi hari ini. Ya, kekuatan kita.
Dan yang berikutnya, yang ketiga, apa yang menjadi modal kita? Yang ketiga adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Kalau kita lihat di ayat yang ke-10 tadi, langsung aja ayat 11 lah, 11. Ayat 11 dikatakan, kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anaknya. Loh, ya. Jadi ini hubungan ini terus, hubungan yang tidak tergantikan. Tadi ibu merawat anaknya, ini hubungan bapak terhadap anaknya. Yang telah menasehati kamu, menguatkan hatimu seorang demi seorang. 12 dikatakan, dan meminta dengan sangat. Ini dibutuhkan kerendahan hati. Ya, meminta dengan sangat, memastikan bahwa orang itu takut akan Tuhan. Amin. Melalui siapa? Melalui kita. Oleh sebab itu kita jangan terpancing Bapak Ibu. Jangan terpancing. Ketika orang-orang itu sekali bencekno, 2 kali bencekno, 3 kali bencekno. Lu iki kok bolak-balik bencekno, gak berubah. Gak berubah wong iki. Wis gak katene meneh. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menilai orang seperti itu, ya, menilai orang seperti itu, hari ini kita semua enggak selamat. Betul? Hari ini kita semua enggak selamat. Kok bisa, Pak? Sebab Tuhan menghadapi kita seperti itu. Hari ini kita bertobat, besok kita salah lagi. Terus sama Tuhan diampuni, besok salah lagi. Kalau prinsip Tuhan seperti kita, kon tak ampuni ping 3, lek enggak tak reken. Ya. Bagaimana? Hari ini apakah kita selamat? Enggak. Ya. Nah ini yang jadi kekuatan kita. Kita ini sudah dosanya berapa enggak tahu nih. Berjuta-juta, berkali-kali. Ya. Kalau Tuhan punya prinsip seperti kita, Edi, kamu wis bolak-balik. Kon hari ini gak tak ampuni. Saya gak selamat Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini Tuhan tetap mengampuni kita. Dan kita selamat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Inilah 3 hal yang harus kita responi terus. Bapak terhadap anak. Bagaimana dia bapak kita, kita anaknya. Ya. Sehingga kita hari ini tetap menerima keselamatan. Amin. Ya. Bukan kita ini sempurna. Ya, bukan kita ini di hadapan Tuhan wis gak bencekno, enggak loh. Isi bencekno kita ini. Ya. Isi megelno, isi ndablek. Isi tambeng. Ya. Tapi karena hubungan bapak dan anak tadi tidak tergantikan Bapak Ibu. Makanya Tuhan bolak-balik ngomong, ya apa kamu tetap anakku. Amin. Dan kamu tak beri kesempatan terus. Sampai aku datang. Ya. Jadi beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya. Jadi yang ketiga ini, 3 hal ini yang saudara harus miliki. Yaitu hati yang murni, segenap hati, sungguh-sungguh. Dan milikilah kerendahan hati. Ya. Saya teringat, ini kita renungkan Bapak Ibu. Bahwa Bapak kita di surga, itu sudah memberikan kita itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Bahkan yang tidak kita minta, itu Dia berikan. Bapak Ibu kalau kita renungkan ya, bagaimana si bungsu ya, yang kita tahu. Kalau kita baca-baca, kita renungan lagi. Bagaimana bapaknya ini terhadap si bungsu. Si bungsu itu anak durhaka yang menghabiskan uang. Ya, kita tahu ceritanya. Ketika si bungsu mau pulang, dia berkata begini kan, aku tidak layak jadi anak bapak. Ya, tapi aku hanya sebagai seorang upahan bapak. Ini pikiran anak ini. Pikiran anak. Ketika anak ini salah durhaka, mau balik kepada bapaknya, anak ini berpikirannya seperti itu.
Wis aku gak dianggap anak gak apa-apa. Ya. Sebagai orang upahan lah. Itu yang pertama. Yang kedua, pikiran anak gini. Aku pokoknya pulang dapat makan. Ya. Karena waktu itu ampas babi pun gak dapat. Ya. Bapak Ibu tahu, ketika ketemu Bapak nganggap dia anak. Betul? Dia tidak katakan, kamu sekarang orang upahan enggak. Dia nganggap bungsu itu pertama anak. Ini Bapak kita di surga. Sejelek-jelek apapun kita, ketika kita bertobat, dia nganggap kita anak. Beri kembali tepuk tangan. Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, si bungsu doanya hanya minta makan. Tapi ketika datang, dia tidak hanya diberi makan. Sebetulnya makanan itu kan gak perlu nyembelih lembu tambun jantan sih. Ya betul gak? Wong cuma satu orang beli nasi rawon nek Maria. Loh ya. Tapi kenapa Bapak memberikan lembu tambun jantan? Wis bebek goreng wis misalkan. Ya. Ya kan? Kenapa satu orang nyembelih lembu tambun jantan? Bahkan yang tidak diminta dia berikan. Yaitu cincin, sepatu dan jubah. Ini sesuatu yang perlu kita renungkan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak kita di surga ketika kita bertobat. Ketika kita meresponi akan kehendaknya. Ketika kita melakukan untuk orang lain. Tidak usah khawatir. Segala kebutuhan kita itu Bapak yang mikirkan. Bapak yang menyediakan. Amin Bapak Ibu. Sebetulnya kan gak perlu. Pakai cincin, pakai sepatu. Wong gak kemana-mana. Ya, wong pulang. Pulang ya cuma suruh mandi, kasih baju, pakaian tidur. Ya. Tapi lihat Bapak. Dia berikan yang tidak kita minta. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapak Ibu. Mari kita kembali merenungkan hal ini. Bahwa Bapak di surga itu sudah rela mati untuk kita. Agar kita hidup. Tanpa kematiannya kita mati. Ya. Ketika dia tidak mati, kita mati. Oleh sebab itu dia harus mati agar kita hidup. Amin. Mengapa harus dia yang mati agar kita hidup? Mengapa harus dia? Karena hanya dialah satu-satunya yang tidak berdosa. Satu-satunya Allah yang kudus, yang suci. Rela jadi manusia. Dan dia juga sepenuhnya manusia yang tidak berdosa. Oleh sebab itu hanya dia yang layak menggantikan kita. Kembali beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan biarlah hari ini Bapak, 3 hal ini. Mari kita renungkan. Saya undang Bapak Ibu untuk tundukkan sejenak Bapak. Untuk tunduk sejenak kita renungkan Bapak. Apakah sampai hari ini kita sudah memiliki hubungan dengan Bapa? Mari kita renungkan. Kita mungkin beribadah. Kita berdoa. Kita baca firman. Kita pelayanan. Tapi apakah hari ini kita ada hubungan dengan Dia? Kita ada relasi dengan Dia? Mari saudara, pejamkan mata Bapak Ibu Saudara. Saya beri kesempatan untuk pagi hari ini kita merenungkan. Apakah kehidupan saya
sudah membuktikan bahwa kasih Kristus itu sampai kepada mereka. Atau selama ini kasih yang kuberikan kepada orang lain hanya kasih dunia. Bukan kasih dengan hati yang murni, bukan segenap hati, bukan dengan kerendahan hati. Kalau itu yang Bapak Ibu Saudara lakukan, bertobatlah saat ini. Katakan kepada Tuhan, aku mau Tuhan untuk menyukakan hati-Mu. Aku tidak lagi hanya menyukakan manusia, tapi aku mau menyukakan hati Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang selama ini belum bisa Bapak Ibu ampuni. Karena sesuatu yang Bapak Ibu berikan itu mengalami penolakan, tidak ada terima kasih, bahkan menghina, menghujat. Dan sampai hari ini mungkin ada sesuatu yang saudara merasakan tetap tidak nyaman ketika ketemu mereka. Inilah kesempatan hari ini Bapak Ibu. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Karena Yohanes 20:23 dikatakan, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Tetapi jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, artinya saudara belum mengampuni, dosanya tetap ada. Dan ketika saudara tidak bisa memberikan pengampunan, maka itu sejujurnya bukan itu hati Tuhan. Itu bukan hati Tuhan. Hati Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Hati Tuhan itu penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan kasih Bapak Ibu. Saya beri kesempatan terus. Karena hari-hari ini banyak orang yang mengalami kemunduran rohani hanya karena ada orang-orang yang telah menyakiti hatinya. Ampuni mereka. Lepaskan pengampunan. Karena ketika saudara melepaskan pengampunan, mereka diampuni. Dan ini pagi hari ini yang Tuhan mau tuh untuk saudara lakukan. Mungkin keluargamu, mungkin suamimu, mungkin istrimu yang tidak bisa kau ampuni hari ini. Mungkin anak-anakmu yang bebal, yang tidak menghormati orang tua, yang semaunya sendiri, bahkan tidak taat kepada orang tua, bahkan melupakan orang tuanya. Mungkin anak-anakmu hari ini menjadi anak yang durhaka. Saudara mau katakan, ampuni mereka, jangan kutuki mereka. Ampuni, lepaskan pengampunan. Siapapun Bapak Ibu, mungkin antara jemaat, antara pekerja di tempat ini, mungkin ada di dalam lingkungan kamu tinggal, ada tetanggamu. Di kantor mungkin ada orang-orang yang menyakitimu. Tuhan mau hari ini ada pemberesan. Karena ini modal bagi kita untuk kita bisa menjangkau mereka. Penuh dengan hati yang murni, segenap hati dan kerendahan hati. Haleluya. Saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, mari letakkan tangan di dadamu. Saya tidak tahu pergumulan apapun yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini Tuhan akan jamah setiap Bapak Ibu.
Tuhan akan memberikan jalan keluar pemberesan. Bapa di surga, saat ini hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau tahu setiap hati, setiap mereka Tuhan. Engkau tahu saat ini kegelisahan mereka, pergumulan mereka Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau Tuhan sudah memberitakan kabar baik. Bahwa Engkau mau hanya kami untuk menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami pastikan setelah kami pulang dari tempat ini, kami memperoleh damai sejahtera. Amin. Kami memperoleh sukacita surga. Dan hidup kami penuh dengan kelimpahan surga. Tidak ada lagi keresahan. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi iri hati. Tidak ada lagi dengki. Tapi hati kami penuh dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku, hidupku. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan doa syafaat. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Percaya mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan, jadi bukti kebesaran-Mu. Silakan duduk. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu berkuasa mengubahkan hidup kami, mengajar, serta menuntun kami untuk dapat melihat generasi kami dengan membangun relasi hubungan antara anak dan Bapa yang tidak pernah tergantikan. Untuk itu, berikan atas kami untuk memiliki hati yang murni, dengan segenap hati, dengan kerendahan hati, dalam mendidik anak-anak keturunan kami. Pimpin kami Roh Kudus, berikan kami kekuatan dan kuasa-Mu, agar kami dapat melangkah dan meresponi kebenaran firman-Mu dengan baik, mentaati, serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Bapak Edi Haryanto, yang saat ini sudah menyampaikan berita firman di tempat ini. Kiranya firman yang sudah disampaikan bagi kami menjadikan mata hati kami terang, dan kami semua dapat menerima kebenaran dan mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Berkati kehidupan hamba-Mu ini, berkati keluarganya, berkati aktivitas pelayanannya. Berdoa untuk hamba-Mu Gembala Pembina kami, Bapak Sudi Dharma. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai akan hamba-Mu ini,
sehingga keberadaan hamba-Mu ini, dimanapun mereka hamba-Mu ini berada, Tuhan senantiasa memberikan hikmat, kekuatan, serta kesehatan yang prima. Berkati kehidupannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa atas hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma yang sudah Tuhan percaya untuk memimpin dan mengemban tugas pengembalaan di gereja DSCM Malang dan Surabaya ini. Kiranya Tuhan memberikan atas hamba-Mu ini hikmat dan kuasa agar dalam mengemban tugas pengembalaannya, Tuhan menyertai, Tuhan menuntun, Tuhan menopang, bahkan semua program pelayanan yang sedang dikembangkan oleh hamba-Mu, Allah turut bekerja serta menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berdoa bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan, para penatua gereja, staf gembala, pejabat gereja, diakon-diakonis, tim musik, tim multimedia, tim doa, song leader singer, kelompok paduan suara, dan para volunteer yang ada dan sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah gereja di DSCM. Kiranya ketekunan serta kerajinan mereka Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Dan Engkau Tuhan yang tahu memberi upah bagi setiap apa yang sudah dikerjakan oleh para hamba-hamba-Mu ini. Berkati keluarga mereka, berkati kehidupan mereka, berkati masa depan mereka, berkati studi dan berkati usaha pekerjaan mereka. Berdoa bagi setiap umat-Mu yang sudah datang dengan setia beribadah kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan, mencari wajah-Mu. Tuhan, Engkau yang mengerti hati kami, hidup kami. Bawalah hidup kami selalu berkenan kepada-Mu, dan apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Engkaulah Tuhan tempat jawaban bagi setiap pergumulan kami. Lawatlah setiap kami ya Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu. Kami percaya melalui kuasa mujizat-Mu ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada keajaiban, dan ada pertolongan yang sedang kami alami. Pimpin kami di sepanjang kehidupan kami Tuhan, dengan segala aktivitas dan tanggung jawab kami, agar yang kami lakukan tetap menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami berdampak, berbuah, menjadi berkat bagi sesama, serta menjadi saksi dan alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi semua gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, yang pada masa-masa ini banyak mengalami tekanan dan aniaya. Tuhan, kami mengangkat semua gereja-Mu yang teraniaya kepada-Mu. Berikan kepada mereka penghiburan, kekuatan, dan pengharapan di tengah penderitaan mereka. Biarlah Engkau menjadi perisai dan kekuatan mereka, dan biarlah kasih-Mu nyata dalam hidup mereka. Kami juga berdoa bagi para penganiaya, agar mereka dapat bertobat dan mengalami kasih karunia dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, beserta seluruh jajaran kabinet kementerian yang ada. Kiranya Tuhan memberikan hikmat serta keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan, khususnya dalam menjalankan program-program pembangunan dalam rangka peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta mempersiapkan bonus demografi melalui program Indonesia Emas di tahun 2045 ini Tuhan. Kami juga mohon kepada-Mu atas negara dan bangsa kami, berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, serta jauhkan negara kami dari berbagai macam kekacauan, kerusuhan, terorisme, dan bencana alam. Terlebih daripada itu, curahkan Roh-Mu ya Tuhan atas Indonesia,
agar semua orang di Indonesia mengenal dan bahkan menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Berkati kota kami Surabaya di mana kami tinggal, berikan rasa takut dan gentar akan Tuhan kepada setiap jajaran pemimpin kota kami, yang baik yang ada di jajaran eksekutif, legislatif, maupun judikatif, agar setiap pekerjaan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, tanpa ada penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang. Dan kami juga menyerahkan kota kami Surabaya dengan berbagai aktivitas pembangunan kota yang ada. Kiranya semua program pembangunan kota yang sedang dikerjakan dapat segera terselesaikan dengan baik dan segala infrastruktur, fasilitas pelayanan publik dapat sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dapat mencukupkan akan setiap kebutuhan hidup kami dan mengalami hari-hari baik bersama-sama dengan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan menyerahkan persembahan yang terbaik dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami kiranya apa yang kami lakukan semuanya demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa seperti Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus, dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 25 Juli 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran juga dapat diikuti melalui Zoom meeting ID 833-7104-2732 passcode pengajaran. Puji Tuhan Bapak Ibu, penggalangan dana untuk penyediaan LED dan karpet terus bertambah. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu. Taburan untuk NICC dapat ditransfer melalui rekening BCA 512-045-3027 atas nama GBI Diaspora Sejahtera. Dan mohon Bapak Ibu bisa mengirimkan bukti transfer ke Bapak Joni Sitepu selaku Panitia Pembangunan NICC di 085856967899. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC dengan lumbung 2000.
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Shalom, puji Tuhan, Pekan Rohani Anak DSCM Kids Surabaya 2025 telah diadakan. Biar kemuliaan Allah tetap selalu ada bagi anak-anak yang dipilih, dipanggil berdiri teguh untuk pergi dan bersaksi kasih Kristus. See you and God bless you. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu diberkati dengan ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Amin. Kami juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada hambanya Bapak Pendeta Edi dari DSCM Kota Malang. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu dan juga keluarga tentunya. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Kita akan satu pujian dari tim Praise and Worship ciptaan dari Bapak Semi. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu, kasih salam kanan kirimu. Katakan go and make disciples. Go and make disciples. Ke tempat perlindunganku, hanya di dalam-Mu. Tempat persembunyianku, katakan. Tempat persembunyianku, hanya di hadirat-Mu. Mari temukan kasih, temukan kasih-Mu yang memulihkanku. Sama-sama kita akan berlari sampai tujuan, katakan. Ku akan berlari dan takkan ku ku akan berjalan dan takkan ku lelah, sebab ku menanti yang terima kekuatan yang baru, katakan kekuatan baru. Sama-sama angkat suaramu. Hati yang melekat, hati yang mengenal, akan kau luputkan dan kemuliaannya. Hati yang berharap, mari berserah. Hati yang berserah, dia pasti bertindak. Hati bertindak demi kemenangan. Amin. Sekali lagi, semua Tuhan katakan.
Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih buat ibadah kami Tuhan dari awal pada akhirnya dalam pimpinan Tuhan. Bahkan firman Tuhan sudah kami terima saat kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saatnya Tuhan, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami pun percaya Engkau Tuhan memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan melindungi engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah pada engkau masuk, diberkatilah pada engkau keluar, diberkatilah ibadah dan pelayananmu, diberkati usaha pekerjaan bisnismu, diberkatilah keluarga rumah tanggamu, apa engkau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh yang kudus yang menyertai, melindungi, berkati dari sekarang hingga merata, hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.